terlihat manuskrip. Maaf Fitri, boleh ke slide awal? Nah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang anatomi dasar dengan gambar radiologi otak dan gambar radiologi kondisi fisioterapi stroke, hidrosefalus, trauma pada meningitis, EEG kepala, MRI kepala, serta CT scan kepala. Adapun kelompok kami ini terdiri dari Cynthia Indah, kemudian Fitri Kurniasari, serta saya sendiri, Cipainul Hayawirawan. Boleh di next? Nah, anatomi dasar otak. Otak ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, diencephalon, dan batang otak atau brainstem. Nah, otak besar ini dibagi menjadi 4 lobus, yaitu yang pertama ada lobus frontal, yaitu untuk gerakan dasar atau volunteer otot rangka, kemampuan berbicara, intelektual, kepribadian, penilaian, serta perilaku. Yang kedua ada lobus parietal, itu untuk integrasi, somatosensori, memahami bahasa, lisan, dan tertulis untuk mengekspresikan pikiran dan emosi. Ya, kemudian yang ketiga ada lobus temporal, yaitu untuk mengatur pendengaran, memori, dan bahasa. Serta yang keempat ada lobus occipital, yaitu untuk mengatur penglihatan, kategori benda-benda, dan visual. Jadi next. Nah, ada 3 lapisan meninges otak, yaitu yang pertama ada durameter. Nah, lapisan meninges ini merupakan yang terluar yang di bawahnya terdapat rongga subdural yang tidak terisi liquor. Kemudian yang kedua ada arachnoid, itu lapisan tengah antara durameter dan diameter yang bersifat elastis. Di lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah, namun tetap ada di rongga subarachnoid. Kemudian yang ketiga ada diameter, lapisan yang paling dalam dan langsung berhubungan dengan permukaan jaringan otak yang mengandung saraf dan banyak pembuluh darah. Selanjutnya. Selanjutnya ada radiologi pada otak. Yang pertama ini ada elektroensefalografi atau EEG. Nah, EEG ini adalah metode pemantauan elektrofisiologi untuk merekam aktivitas listrik pada otak. EEG ini mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ion di dalam neuron otak. Nah, dalam konteks klinis, EEG ini mengacu pada rekaman aktivitas listrik spontan otak selama periode waktu, seperti yang tercatat dari beberapa elektroda ditempatkan pada kulit kepala. EEG ini memiliki resolusi temporal yang cukup tinggi, bisa sampai ukuran per 1000 detik atau milidetik. Nah, selain itu, EEG juga cukup praktis dan lebih murah dibandingkan dengan CT scan atau MRI atau fMRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada magnetic resonance imaging atau MRI, yaitu pilihan metode pencitraan saat diperlakukan referensiasi jaringan lunak, ditambah dengan resolusi spasial tinggi dan kemampuan pencitraan fungsional. MRI menggunakan medan magnet yang kuat yang terbentuk dalam cincin menyebabkan perubahan orientasi proton hidrogen dalam tubuh. Jaringan yang berbeda menghasilkan sinyal yang berbeda, yang direkam oleh peralatan dan diubah menjadi gambar dengan komputer. Kemudian ada computerized tomography scan atau CT scan, yang merupakan pemeriksaan khusus mutakhir, tidak berbahaya, sederhana, cepat dikerjakan, dan banyak memberikan informasi yang dapat diandalkan. CT scan dapat memberi gambaran kepala yang sangat jelas tentang proses desak kurang intrakranial, misalnya tumor otak, infark otak, abses otak, hidrosefalus, hematoma epidural, dan hematoma subdural. CT scan juga dapat memberikan gambaran tentang pendarahan subarachnoidal.
arachnoidal. Selanjutnya ada radiologi struk. Definisi struk, menurut WHO, struk adalah tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global. Gejalanya dapat berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian. Pemeriksaan struk biasanya menggunakan MRI atau CT scan. Ada dua jenis struk, yaitu yang pertama struk iskemik. Struk iskemik dapat terjadi akibat terdapatnya sumbatan bekuan darah dalam pembuluh darah di otak atau arteri yang menuju ke otak. Yang kedua ada struk hemoragik. Struk hemoragik adalah adanya pendarahan spontan di dalam otak. Penyebab utamanya adalah hipertensi kronik dan adanya degenerasi pembuluh darah serebral. Radiologi struk iskemik yaitu dengan menggunakan MRI dan CT scan. Ditemukan kesan acute on chronic infarct di lobus occipital dextra. Pada struk iskemik, gambaran radiologi dengan CT scan akan menampilkan gambar CT scan pada area yang mengalami infark dengan warna yang lebih gelap daripada daerah sekitarnya. Radiologi struk hemoragik. Struk hemoragik intrakranial menggunakan MRI dan CT scan, dan struk hemoragik subarachnoid juga menggunakan CT scan dan MRI. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian selanjutnya radiologi hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan penambahan volume cairan cerebrospinal atau CSS di ruang ventrikel dan ruang subarachnoid. Keadaan ini disebabkan karena tidak seimbangnya produksi cairan cerebrospinalis. Kepastian diagnosis diperoleh menggunakan pemeriksaan neuromaging, brain CT scan, dan brain MRI. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hidrosefalus komunikan, yaitu cairan cerebrospinal dapat melalui seluruh lajur foramen termasuk yang di dasar otak. Kemudian yang kedua, hidrosefalus non-komunikan, yaitu adanya obstruksi di sepanjang saluran CSF atau cairan cerebrospinal dari ventrikel ketiga di kepala hingga ruang arachnoid. Ya, kemudian ini yang di sampingnya ada gambar, ini merupakan kondisi orang yang normal, kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan orang yang terkena hidrosefalus. Ya, selanjutnya ini merupakan hasil radiologi hidrosefalus menggunakan MRI dan CT scan. Selanjutnya, radiologi trauma pada meningitis. Meningitis suatu peradangan yang mengenai diameter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid yang membungkus jaringan otak dan medula spinalis. Meningitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, rickettsia, jamur, cacing, dan protozoa. Penyebab paling sering adalah virus dan bakteri. Meningitis biasanya diperiksa melalui EEG. Pada pemeriksaan EEG ini dijumpai gelombang yang lambat yang difus di kedua hemisfer, penurunan voltase karena efusi subdural atau aktivitas delta vokal bila bersamaan dengan abses otak. Ya, kemudian ini merupakan hasil radiologi pada meningitis menggunakan MRI dan CT scan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ayo pada nanya.
kalau belum paham. Tapi biasanya kalau belum paham malah nggak nanya ya, malah diem aja gitu ya. Ya, izin tanya kelompok. Langsung Dan? Iya, Jaid, silakan. Oh iya, iya izin tanya. Untuk yang tadi yang stroke kan itu udah kelihatan jelas ya kelainannya. Ada kayak beda warna gitu. Nah, mau tanya buat yang terakhir tadi yang meningitis itu cara baca hasilnya itu gimana ya, maksudnya kayak kelainannya itu ada di mana dari hasil gambar itu. Soalnya kalau saya sendiri masih kurang jelas lihatnya ada kelainan di bagian mana dari gambar itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Jaid atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kelompok izin mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu. Iya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Jai tadi. Pertanyaan itu mungkin kurang lebih bagaimana cara membaca hasil meningitis menggunakan MRI atau CT scan tadi. Nah, jadi ini itu cara membacanya itu apabila setelah dilakukan MRI dan CT scan kan keluar hasilnya. Nah, kita tuh dapat melihat apabila terjadi adanya pembekakan atau peradangan di sekitar kepalanya dari hasil CT scan dan MRI-nya, maka
itu terdiagnosa meningitis. Jadi terlihat dari adanya pembekakannya dan peradangannya apabila terlihat besar, hasil CT scan dan MRI-nya. Jadi seperti kelebihan cairan itu terdeteksi terkena meningitis seperti itu. Apakah terjawab sih pertanyaannya? Oh, iya. Berarti kalau tadi kan stroke cuma warna ya. Kalau meningitis berarti ada warna sama kayak bengkak gitu kelihatan. Iya, jadi agak lebih seperti cairan yang berlebih gitu. Jadi kan kalau ada terlihat di gambar ya, kalau misalkan ada cairan yang berlebih itu jadi agak bengkak, si gambarnya itu agak melebar seperti itu. Ya, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman, mungkin Pak Ali bisa menambahkan atau mengkoreksi dari hasil pemaparan yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Ya, materi saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak Ibu semuanya, sebelum dimulai mohon maaf lahir batin. Masih suasana lebaran nggak sih ini? Apa opornya udah habis ya? Masih, Pak, tapi Kalau- opornya udah habis. Masih ya. Kalau tempatnya ini lebarannya kan 2 kali. Kalau tempat saya itu lebaran pertama sama lebaran hari ke-7, biasa lebaran ketupat. Kalau tempat saya nggak ada ketupat, nggak ada ketupat. Nanti ada ketupatnya lebaran ke-7, lebaran ketupat namanya. Jadi ketupatnya baru pada keluar tuh hari ke-7 sama opor. Kan? Terus nanti ketupatnya dibawa ke musola depan rumah bareng-bareng. Terus makan ketupat sama opor bareng-bareng depan musola. Biasanya kan begitu ya. Ya. Serunya begitu ya kalau lebaran ya. Ada yang pada mudik kemarin? Sekarang masih di kampung kalian ya? Apa udah mulai kuliah sih? Udah offline atau belum? Udah offline, Ya, Pak. Pak, kemarin offline. Oh, iya. Kalau saya ini pertemuan terakhir ya? Kayaknya iya ya. Iya, berarti nggak sempat offline kita ya. Iyalah, berarti nanti pas adik kelas mungkin sudah mulai offline. Semoga suasana sudah tidak ada lagi penyakit aneh-aneh gitu ya. Ya, dan berarti kalian yang pada mudik kemarin, yang pada baru berangkat ya kena pada macet-macetan juga ya, karena 2 tahun nggak boleh mudik, akhirnya semua tumpah ruah kampung. Biasanya di kampung lebaran 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu kan sepi gitu ya, karena nggak ada orang Jakarta yang diusir. Sekarang ramai banget kampung. Oke, biar tidak lama, saya sampaikan materi sedikit saja, nggak usah lama-lama gitu ya. Saya lihat dulu materinya, nanti biasanya akan seperti biasa komputer saya error. Saya stop dulu, saya ulang lagi seperti biasa begitu ya. Ini kita ngomong tentang kepala kranium. Dulu di kita ya, pemeriksaan kepala itu waktu masih jadi mahasiswa masih belum terlalu ramai CT scan dan MRI. Itu pemeriksaan CT scan itu, pemeriksaan kepala itu pemeriksaan yang paling penuh tantangan, susah dan puluhan proyeksi, 20-30-an proyeksi untuk kepala, detail sekali. Ya, karena umpamanya mau melihat sela tursika, umpamanya mau melihat foramen optikum gitu ya, melihat sinus atau mau melihat mastoid, itu proyeksinya susah-susah. Dan kesalahan penyudutan 5 derajat lah ya. Kalau 1, 2, 3 masih bisa. 5 derajat, kesalahan penyudutan 5 derajat, itu gambarnya hilang, gambarnya nggak kelihatan. Makanya susah sekali.
Nah, sekarang semuanya tergantikan dengan adanya CT scan dan MRI. Ya, CT scan dan MRI. Untuk tulang-tulangnya biasanya kita menggunakan CT scan, untuk jaringannya, pembuluh darah, otak dan lain-lainnya kita bisa kombinasi antara CT scan dan MRI. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu ya. Nah, di berbagai tempat masih mempertahankan menggunakan pemeriksaan menggunakan konvensional untuk kasus-kasus yang tidak terlalu rumit, kecuali untuk melihat otak gitu ya, untuk melihat tulang dan lain-lainnya, fraktur, sinus, itu masih menggunakan pemeriksaan konvensional, bukan CT scan, dengan pertimbangan yang satu biaya. Ya, biayanya bisa 5 kali lipat. Bisa 5 kali lipat. Jadi kalau pemeriksaan konvensional full package 500 ribuan kira-kira ya, kalau di kota, kalau di daerah masih sekitar 300 ribuan pemeriksaan kepala dengan 3, 4, 5 proyeksi gitu. Tapi kalau di kota sekitar 500, di desa itu sekitar 300 ribuan. Tapi kalau CT scan-nya itu menyentuh angka 2 jutaan. 2 juta sampai 2.500.000, sehingga angkanya jauh sekali berbeda. Maka dengan pertimbangan biaya biasanya masih menggunakan konvensional gitu. Tapi semua kalah, biaya kayak apa kayak kalah kalau kondisi yang mau dilihat memang mengharuskan menggunakan CT scan. Selain itu dosis radiasi. Dosisnya bisa 50 sampai 100 kali lipat. Besar sekali. Yang pemeriksaan CT scan itu paling 1 milisievert gitu ya, 1 milisievert gitu. Itu CT scan itu bisa sampai 100-an, bisa 100 kali lipat. Makanya pertimbangan antara dosis radiasi ke pasien dan biaya itu menjadi faktor lain yang menyebabkan pemilihan menggunakan pemeriksaan konvensional masih dilakukan. Tapi semua tadi, jangankan itu ya, semua tadi tetap akan dipertimbangkan dengan kemanfaatan. Ya, kalau manfaatnya jauh lebih bagus, hasilnya jauh lebih bagus, pasti akan dipilih CT scan ataupun MRI walaupun harganya jauh lebih mahal. Kalau manfaatnya jauh lebih bagus, begitu. Ya kalau kondisi stroke, kondisi kayak tadi meningitis dan lain-lain, nggak bisa diperiksa dengan konvensional, nggak kelihatan. Sehingga walaupun harganya mahal, apalagi kalau MRI itu paling murahnya 3 juta, ya untuk kepala paling murahnya 3 juta. Itu walaupun MRI tetap harus dikerjakan. Bahkan sekarang MRI itu ada yang untuk kepala gitu ya, untuk kepala obatnya aja udah 5 jutaan. Obatnya, kontrasnya. Obat yang harus disuntikan sebelum pemeriksaan itu hampir 5 jutaan. Belum pemeriksaannya. Bisa ada yang pemeriksaan 1 kali pemeriksaan itu dulu bisa dapat motor gitu, bisa dapat beli motor gitu. Saking mahalnya pemeriksaan MRI. Gitu ya, mahal sekali. Nah, kita lanjut. Ini anatomi udah hafal, kalian pasti lanjut saja ya. Hafal pasti. Yang kita pakai yang ini line marking. Ya, jadi ini adalah penentu bahwa foto kita nanti hasilnya bagus atau tidak. Terus ini juga menentukan nanti irisan dari pemeriksaan CT scan, ngirisnya kayak apa gitu ya, irisannya. Gitu. Ketika koronal, sagital gitu ya, aksial itu motongnya kemana sih? Ini garis-garis ini menentukan. Ya, ini garis yang setiap saat kita pakai. Jadi ada yang paling terkenal ya OML, orbitomeatal line, paling terkenal. Ini orbitomeatal line, OML. Jadi garis-garis yang menghubungkan antara ini ya, yang paling terkenal ini nih. Ini garis ini. Ini garis ini. Tuh. Itu orbitomeatal line, paling terkenal itu. Garis yang menghubungkan antara orbita mata dengan meatus lubang telinga. Meatus acousticus externus. Ya, itu paling terkenal. Paling terkenal. Itu kalau untuk pemeriksaan kepala itu paling dipakai lah ya. Pertama itu yang terkenal, yang keduanya yang pasti ya, yang ini. MSP. MSP. Itu MSP. Mid sagittal plane. Ini adalah plane ya, bukan garis, tapi bidang. Bidang yang membagi kepala sama besar kanan kiri. Jadi ini kepalanya kita belah, berarti ada sebuah bidang di sini. Bidangnya ke sono anggap aja begitu ya, bidangnya begitu bidang. Kanan kiri sama besar nanti kepalanya. Gitu ya, bidang.
Ya, jadi bentuknya bidang. Kalau dari orang ini berarti kan bentuknya bidangnya begini ya. Nah, gitu. Ini membagi dua kepala kanan kiri. Bidang. Itu namanya MSP. Yang paling utama MSP, yang keduanya adalah OML. Walaupun nanti bidang yang lain-lain dipakai. Ya, OML. Orbitomeatal line. Orbitomeatal line. Garis yang menghubungkan antara orbita dengan meatus. Kalau ini garis line. Kalau yang tadi bidang. Oke, gitu ya. Kira-kira itu yang paling penting itu kalau untuk pemeriksaan kepala. Ini penentuan-penentuan. Ya, jadi ada istilah-istilah yang kita pakai yang nantinya sebagai patokan pada saat pemeriksaan. Kita lihat contohnya. Contohnya kayak gini nih. Contohnya nih. Pada pengaturan foto ini kranium AP. Pada pengaturan kranium AP, dua garis tadi harus diatur seperti itu. Dua garis tadi harus diatur bahwa MSP itu harus tegak lurus dengan meja atau kaset atau film. Ini MSP nih, kepalanya dibagi dua gitu ya, membagi kepala dua. Ini harus tegak lurus dengan meja. Harus tegak lurus dengan meja pemeriksaan. Artinya kepalanya nggak boleh miring kanan dikit, miring kiri dikit ataupun banyak. Nggak boleh, berarti harus tegak. MSP-nya harus tegak lurus. Yang keduanya OML tegak lurus. Tuh OML-nya tegak lurus dengan meja. OML-nya tegak lurus. Kayak gitu. Ya, jadi kedua garis ini antara MSP dengan OML harus diatur. Gitu, Bro. Nah, kalau tadi di salah pengaturan nanti akan gambarnya di sini. Kalau tadi salah pengaturan, nanti akan terlihat di sini. Kalau MSP-nya nggak sejajar, nggak MSP-nya nggak tegak lurus begitu, maka nggak simetris. Lubang mata orbita nanti ukurannya nggak simetris, bentuknya nggak simetris, terus ini ya angulus mandibula nanti nggak simetris kanan dan kiri, terus septum nasi nggak simetris, sekarang septum nasinya geser ke pinggir gitu ya, sementara orangnya nggak lagi pilek gitu umpamanya gitu ya, maka itu adalah pertanda bahwa MSP-nya tidak tegak lurus. MSP-nya tidak tegak lurus. Nah, kalau yang itu MSP ya, kalau yang OML berarti pasiennya nunduk tadi ya, nunduk ya. Terlihat dari gambar yang ini ya, terakhir dari tanda gambar ini pasiennya nunduk. Lihat kalau gambarnya pasiennya nunduk, maka patokannya ada di sini. Ada di sini, lihat orbita. Terus lihat gambaran petrosum, ini gambaran petrosum, ini Petros ridge. Ya, ini petrosum, ini tepiannya petrosum. Gambaran tepi petrosumnya harus mengisi 3/4 dari orbita. 3/4 dari orbita. Jadi di atasnya jadi atas orbita begitu. Kalau ini turun berarti terlalu dangak. Apalagi kalau sampai turun ke sini berarti pasiennya dongak banget. Dongak banget. Nunduk segini. Nunduk banget nutup. Atau terlalu nunduk nutup. Gitu. Ya, patokannya itu. Nah, ini yang kita pakai, sehari-hari ya. Tapi ini cuma satu doang yang saya terangkan, nanti kalau diterangkan semua sampai imsak nggak selesai. Ini doang. Kira-kira begitu ya. Ini untuk AP. AP begitu, AV. Ini tulisannya menghalangi servos ya. Nah, terus kita lanjut. Ini PA. PA sama AP itu tergantung dari penyudutan. Kalau PA-nya tanpa penyudutan, kepalanya sama kayak tadi, MSP tegak lurus, OML tegak lurus. Kalau tanpa penyudutan hasilnya sama, kayak AP. Nih. Tapi kalau turun, karena seakan-akan pasiennya dongak, ya, gambarnya orbitanya turun. Tapi ketentuan yang lain harus sama. Ini simetris, gitu di tengah. Terus ini lubang orbitanya harus simetris, gitu ya. Itu berarti MSP. Nah, yang ini yang berbeda adalah pasiennya sebenarnya sama sebenarnya, cuman sinarnya menyudut, gitu ya, sinarnya menyudut. Begitu. Pemilihan AP sama PA tergantung dari kondisi pasien. Ya, normalnya dipilih AP. Tapi kalau pasiennya ternyata yang ada luka-luka bagian depan, maka dipilihnya PA. Biar bagian depannya lebih dekat. Gitu. Tapi juga sesuai dengan kondisi pasiennya bisa atau tidak. Ya, ini lateral nih. Lateral kayak tadi MSP-nya ini contoh, satu lagi saya terangkan.
MSP-nya harus, ini MSP tuh, harus sejajar dengan meja pemeriksaan. Gitu, sejajar dengan meja pemeriksaan. Nggak boleh kayak gini nih. Ini MSP-nya tidak sejajar, ini tidak sejajar gitu ya. Berarti MSP-nya harus diatur sejajar. Kalau MSP-nya diatur sejajar, patokannya di sini. Gambar sela tursika. Ya, gambar sela tursika. Gambar sela tursikanya itu akan sela tursika itu kan lebar, apa ya? Jadi bukan hanya garis begitu, tapi sebenarnya dia cekungan yang panjang gitu loh, cekungan yang panjang. Ya, cekungan yang panjang kayak gitu. Sela tursika itu cekungan yang panjang. Ketika dia lateral total, maka cekungannya hanya kelihatan satu begitu. Tapi kalau agak oblik, maka dia akan tebal. Ini kan hanya satu doang tuh ya. Satu doang kayak gitu. Nah, nanti dia kalau oblik, kalau miring, maka dia akan tebal. Ya, kayak kita kalau melihat kursi dari samping persis. Ya, itu akan hanya terlihat begini doang. Nah, kayak gitu. Ini kursi kayak gitu ya, terlihat begitu. Padahal dilihatnya agak kemana kita ke sono gitu ya, ternyata ada itunya, ada begitu gitu kan, ada ketebalan gitu. Makanya dibuat harus MSP-nya tegak lurus. Kira-kira begitu. Lanjut. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung dipotong. Kalau ada yang mau nanya. Ini tone. Ini proyeksi yang lain. Ya, ini namanya tone. Ini namanya tone. Menyudutnya 30 derajat. 30 derajat. Terus ini basis krani paling susah. Foto paling susah ini basis krani karena bayangkan pasiennya harus sendongak itu dan yang digaris luruskan ya, yang dijadikan patokan bukan lagi OML tapi IOML. IOML-nya itu sejajar dengan kaset IOML. Yang nantinya akan tegak lurus dengan sinar. Ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Gitu. IOML. Infra orbitomeatal line. I-nya infra, berarti bukan di pas matanya, bukan, tapi di bawahnya. Infra, di bawahnya mata. Ya, infraorbita. Jadi orbita bagian bawah. Infraorbitomeatal line. Berarti lebih ndangak lagi. Ini susah sekali ini foto yang gini. Susah sekali. Ya, ini untuk melihat basis krani. Tapi jangan membayangkan ini kondisi pasiennya kecelakaan ya. Jangan dibayangkan. Ini mandibula. Kalau melihat mandibula, ini mandibula. Posisinya begitu. Untuk melihat mandibula, sama kayak basis krani, tapi tidak terlalu ndangak. Ya, tidak terlalu ndangak. Ini kayak basis krani. Kalau terlalu ndangak, jadinya kayak tadi. Mandibulanya justru hilang. Mandibulanya justru terhalang sama gigi atas. Ya, sama gigi atas. Itu gigi atasnya akan nutup. Ini bagian mandibulanya nggak terlalu terlihat. Tapi begitu dia tidak terlalu ini terlihat mandibula bagian ujungnya kelihatan karena gigi atasnya akan masuk ke dalam. Ya, gigi atasnya masuk ke dalam sehingga bagian ramusnya akan terlihat. Ya, bagian korpusnya akan terlihat dari mandibula. Ini mandibula juga bisa seperti ini proyeksinya. Ini untuk melihat mandibula. Lanjut, sepintas-sepintas aja. Ini untuk melihat temporomandibular joint, persendian antara temporal dengan mandibula, temporomandibular joint. Dilakukan dua proyeksi. Ya, dilakukan dua proyeksi. Proyeksi yang pertama ketika pasiennya close mode. Close mode. Proyeksi yang kedua dilakukan ketika pasiennya open mode. Jadi 2 kali expose. Ya, 2 kali expose, close sama open. Nanti akan dilihat larinya ke mana. Kita coba lihat gambarnya ada nggak sih? Nah, ini kita lihat. Ini kalau pada saat close mode, ya, close mode, ini mangkok sendinya kelihatan, ini kepala sendinya kelihatan dari mandibula, gitu ya, kelihatan. Tapi begitu dia open, itu lompat kan? Ini mangkok sendinya, nih ya, yang punya temporal nih, yang ini kepala sendinya lari ke situ, gitu. Ya, ini normalnya memang begini, Nanti kita kadang kalau kejadian yang tidak terduga gitu ya, terlalu lebar ketawa terus mandibulanya rahangnya lepas gitu ya. Maka pada saat close mode pun ininya keluar begini. Ya, tapi ya bayangkan bro, bayangkan saja gambarnya seabstrak ini gitu ya, seabstrak ini. Ya karena tumpukannya banyak. Karena
superposisi dengan banyak tempat. Makanya sekedar tahu gitu ya, sekedar tahu. Jadi nggak bakal kita yang yang di luar dunia radiologi sampai detail tahu juga nggak bakal bisa gitu ya, karena abstrak banget gambarnya, abstrak sekali, sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Jadi ya kalau dokter spesialis radiologi ya hafal karena tiap hari lihat ya, tiap hari lihat, tiap hari dipelajari. Kita hanya sekedar tahu. Lanjut. Oh, ganti. Laptop saya error sebentar. Ya kok laptop saya tambah error sih. Bentar ya. Nah sekarang lanjut ke mana sih? Nasal. Laptop saya hilang, sorry. Nasal. Nih nasal begini nih. Ini nasal perlu teknik khusus ini. Nasal itu tulang rawan yang sangat kecil, Ini kalau di ronsen nggak ada. Kalau di ronsen pakai kondisi normal, tidak diakalin, nggak ada gambarnya, hilang. Nasalnya hilang. Gitu. Jadi harus diakalin. Diakalinya biasanya filmnya diganti, reseptornya diganti. Karena faktor eksposi kita tinggi. Jadi pesawat ronsen normal, konvensional yang sehari-hari dipakai, itu memiliki kondisi faktor eksposi paling rendah itu 40, rata-rata 40 kilovolt. 40 kilovolt itu untuk gambar hidung itu tembus banget gitu ya, tembus banget. Maka diakali dengan reseptor yang daya tangkapnya rendah. Reseptor yang daya tangkapnya rendah, jadi yang lambat. Filmnya diganti yang lambat. Begitu, sehingga nanti dengan eksposi yang seperti itu masih bisa kelihatan. Kalau pakai film biasa, film normal, film yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kepala, gambarnya hitam total, nggak kelihatan, terlalu tinggi, gitu ya, kira-kira begitu. Nah ini arkozigomatikum hampir sama-sama dengan pemeriksaan yang basis krani. Kita lihat arkozigomatikum ini kalau jatuh sering patah, ini arkozigomatikum. Kayak gini melesek, gitu ya, patah. Terus facial bone, ini untuk tulang muka, ini yang paling sering ya, facial bone dan termasuk dalam hal ini untuk pemeriksaan sinus paranasal. Ini masih sering dilakukan. Jadi pemeriksaan radiologi kepala yang masih rutin dilakukan, ya, walaupun sudah ada CT scan MRI, itu adalah ini untuk melihat sinus paranasal. Jadi di kepala kita ada 4 sinus, gitu kan ya, ada 4 sinus. Itu kalau terjadi peradangan atau kita sebut sebagai sinusitis, maka di situnya akan ada cairan gitu ya. Untuk menandakan ini, untuk melihat ini, makanya kita biasanya harus melakukan pemeriksaan untuk melihat tadi ya, melihat tulang-tulang bagian muka yang di dalamnya ada sinus-sinusnya. Proyeksi yang biasa dipakai adalah tiga proyeksi. Paket 3, tapi minimal 2, minimal Wouters sama lateral, gitu. Kalau mau lengkap ya ditambah yang ini, namanya Caldwell. Nih ya, ditambah yang ini namanya Caldwell. Nah, apa yang mau dilihat? Yang mau dilihat adalah sinus. Pertama Wouters namanya gitu ya, Wouters. Wouters itu dia akan melihat sinus-sinus yang terlihat jelas yang ini. Ya, frontal, yang ini. Maksila, gitu ya, sinus maksila. Tapi di etmoid sama sphenoid gitu ya, di dalam sini ini tumpuk. Gitu. Tapi untuk frontal sama maksila sinus maksilaris terlihat. Tapi etmoid, sphenoid nggak kelihatan. Makanya nanti akan dilengkapi dengan proyeksi yang lain. Kita lihat di proyeksi yang lateral. Ini lateral. Begitu lateral, sinus tadi yang frontal itu numpukan, karena sinus frontal itu ada tiga bagian, gitu, akan numpuk. Sinus maksila numpuk kanan dan kiri. Nah, tapi di sini sinus etmoid sama sinus sphenoidnya ya akan terlihat. Ini sphenoid, etmoidnya dari depannya, gitu ya, akan terlihat. Begitu. Dan biasanya kalau terjadi keraguan-raguan sphenoid sama etmoid, gitu ya, keraguan-raguan itu sebelah mana dan lain-lain, biasanya ditambah dengan proyeksi yang ketiga, yang tadi yang Caldwell. Ini nih.
Proyeksi yang ketiga Caldwell. Ini ethmoid sama ininya agak terlihat lebih berbeda gitu ya di sini. Ini tujuan utamanya untuk melihat ini, untuk melihat ethmoid, sinus ethmoid. Ya, ini tujuannya. Nah, dan proyeksi ini punya syarat khusus. Syarat khusus karena yang mau dilihat adalah cairan, maka proyeksi ini tidak bisa dilakukan dalam kondisi pasien tidur. Karena ketika pasiennya tiduran, maka cairannya akan merata, menyebar. Begitu ya, menyebar. Tidak bisa, berarti pasiennya harus posisi berdiri. Posisi berdiri, sinarnya horizontal, kira-kira begitu ya, sinarnya horizontal. Nanti cairan akan turun, mengisi rongga yang paling bawah gitu ya, karena cairan akan selalu turun. Nah, nanti begitu di foto dari sinar horizontal, nanti akan ketahuan di situ ada cairan atau tidak. Nah, adanya cairan atau tidak itu adalah penanda dari adanya sinusitis atau tidak. Ya. Lanjut, ini kalau untuk trauma, ini namanya SIAM. SIAM. Ini pesawat ronsen ini mahal-mahal ini yang mahal. Ini konvensional, artinya bukan CT scan, bukan MRI, tapi ini pakainya DR digital. Terus namanya SIAM, C-nya entah C, SIAM itu berarti ininya berbentuk C gitu ya, berbentuk C, AM-nya C, atau C-nya C kotak, ini C yang kotak ini, yang penting SIAM. Sehingga antara dari sinar X, ini sumber sinar X-nya, ini tabungnya, yang ini tabung sinar X-nya, tabung sinar X dengan penerima gambar itu satu arah terus. Jadi mau diputar apapun lurus terus, gitu lurus terus. Ini untuk trauma-trauma seperti ini sehingga tidak terlalu banyak mengatur, tidak terlalu banyak untuk diatur kanan dan kiri dan lain-lain. Itu ya. Ini termasuk yang ini. Ini sumber sinar X-nya yang ini. Ini sumber sinar X-nya yang ini, mana tulisan saya malah kabur. Nih sumber sinar X-nya yang itu. Nih sumber sinar X-nya yang ini. Terus ini penerima gambarnya di situ. Selalu lurus. Gitu, selalu lurus. Gitu ya. Sehingga gampang, nggak perlu ngatur terlalu banyak. Ini yang termasuk digunakan untuk pemeriksaan pembuluh darah yang kita kenal kayak apa namanya, yang kayak DSA, digital substraksi angiografi, gitu ya, yang untuk brainwash yang di kemarin rame, siapa namanya, Dokter Terawan, gitu ya, DSA, digital substraksi angiografi. Pakainya ini, alatnya pakainya ini. Dan nggak perlu pakai kaset dicuci, nggak perlu, karena begitu expose jebret masuk ke sini langsung tampil di layar monitor, tersimpan dan lain-lain. Pakainya ini, pakainya DSA. Ya. Atau model yang lain. Contohnya yang ini. Ya, ini model yang lain. Ini untuk trauma, kondisi trauma SIAM kayak gini. Jadi pasiennya nggak digoyang-goyangin dari kemana-manain. Kalau kondisi pasien trauma, apalagi trauma daerah leher, daerah kepala, itu sangat haram untuk digerakkan pasiennya. Sangat dilarang. Sebelum di ronsen, sangat dilarang untuk digerakkan. Jadi seandainya pasiennya datang dengan menggunakan kolon neck gitu ya, lehernya ada penyangganya gitu ya, terus harus di ronsen, maka penyangganya tetap harus diikuti ronsen, nggak boleh dilepas, ronsen semuanya, gitu bareng-bareng. Nah ini hasil dari SIAM bisa seluruh fotonya hasilnya seperti ini. Fotonya masih konvensional. Ini kondisi trauma ya, kondisi trauma kayak tadi. Proyeksi AP lateral dan lain-lainnya dilakukan dengan tanpa menggerakkan pasien. Ya. Itu catatan utamanya kalau kondisi trauma, apalagi trauma daerah leher, daerah kepala, itu tanpa menggerakkan pasien. Ini pada posisi AP, pasiennya sama begini, tidur telentang. Lateral tidur telentang, nggak disuruh miring kayak tadi proyeksi lateral yang tadi yang kita bahas di depan, enggak. Tetap tidur telentang. Yang dirubah apanya? Posisi pesawat ronsennya. Jadi ini kasetnya, ini penerima gambar, sinarnya dari atas terus. Itu ini AP.
Begitu yang kedua, kasetnya ganti yang pindah ke samping, sinarnya dari pinggir, kayak gitu. Sinarnya dari pinggir. Pasiennya tetap nggak boleh digerakkan, kayak gitu ya. Pasiennya tetap nggak boleh digerakkan. Ini blok ini digunakan biasanya karena dengan sangat hati-hati ditaruh blok itu di bawahnya ya, dengan sangat hati-hati. Itu karena khawatir bagian belakang sini terpotong karena terlalu nempel ke meja pemeriksaan. Karena biasanya di meja pemeriksaan pinggirnya tetap ada besinya agak tinggi dikit. Sehingga kalau di foto lurus gambar besi di sininya itu menghalangi gambar kranium bagian belakang di sini nih, menghalangi. Sehingga biasanya ditambah blok yang lumayan ya nggak terlalu tinggi lah ya, biar agak naik saja. Ini proyeksi-proyeksi lain. Ini hasil gambarnya. Masih terbaca kalau hanya sekedar trauma, fraktur gitu, masih terbaca. Tapi jangan disuruh untuk lihat kayak tadi stroke gitu ya, jangan suruh lihat itu. Kalau itu nggak kelihatan. Ini masih terlihat tuh, masih terlihat. Ada patahnya di orbita gitu ya. Ini pada proyeksi otot, ini tone terlihat tuh. Masih terlihat kalau hanya untuk tulang. Tapi ya tadi detail banget. Sementara kalau kita menggunakan CT scan ya, menggunakan CT scan untuk trauma kepala, kita bisa mengatur gambarannya menjadi 3 dimensi. Gitu. Sehingga kondisi fraktur itu terlihat sangat jelas gitu ya, terlihat sangat jelas. Jadi bisa diputar, bisa dilihat dari segala arah gitu. Ya. Gitu. Ini materi pertama, tapi kalau mau ada yang nanya silahkan nanya. Nanti kalau nggak ada saya lanjutkan materi yang kedua. Nanya nggak ada pasti. Ya dan ya. Zaid Zidan Rizky. Yang kenal Zaid Zidan doang, saya yang lainnya nggak kenal. Ini berarti pada di kos-kosan ini. Apa pada orang Jakarta asli semuanya ya? Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang nanya, kita lanjutkan materi yang kedua. Semoga ada. Ini dia. Ini sedikit-sedikit saja. Namanya juga share saja, share ya, share-sharean. Soalnya kalau untuk tahu dalam banget ya waktunya nggak cukup. Untuk tahu dalam banget ya kalian kuliahnya di radiologi. Nanti belajarnya detail banget karena pemeriksaan radiologi banyak pemeriksaan radiologi yang dilakukan sesuai klinis kayak tadi pertanyaannya yang tadi tuh ya, Zaid Zidan. Nah, bagaimana cara baca fotonya itu bagaimana cara baca fotonya itu yang paling umum harus tahu dulu anatomi gitu ya, anatomi detail tahu dulu bro. Anatomi detail, kepala itu isinya apa, pembuluh darahnya lari kemana saja, di sisi ini ada apa, di sisi itu ada apa gitu ya. Yang namanya selaput otak yang mana, yang namanya cairan ada di mana dan lain-lain itu paham dulu, hafal dulu. Gitu. Setelah itu paham, baru nanti akan tahu bahwa oh kalau di situ ada ini, oh itu kan daerahnya selaput otak, gitu kan? Oh kalau itu ada ini, oh itu kan daerahnya si pembuluh darah cabang yang sekian gitu. Atau itu daerahnya saraf nomor sekian kayak gitu. Gitu. Jadi baru bisa menebak anatominya, bisa menebak patologinya. Sesuai dengan sisi anatomi yang mana yang sakit. Jadi harus hafal dulu. Terus baru tahu tentang jenis-jenis penyakit, efeknya, gambaran awalnya seperti apa gitu. Itu baru nanti akan tahu. Karena kadang-kadang nggak antara A dan B, antara C itu hampir sama gitu ya, hampir sama. Apalagi kita tahu gambaran ronsen itu hanya hitam dan putih. Gitu, hitam dan putih atau ya ada grayscale lah ya, grayscale. Jadi nggak ada merah, kuning, hijau di langit yang biru, sehingga ya harus detail banget pahamnya gitu, harus detail sekali. Kita lanjut ke pemeriksaan yang ini bro, ya sedikit doang seperti biasa. Saya stop dulu, saya ulang share seperti biasa karena nanti nggak lari, nggak jalan.
Maklumin aja komputer saya komputer tahun jebot. Nah, CT scan dan MRI untuk melihat apa stroke. Ini yang paling seru yang stroke soalnya. Ya, yang paling seru itu yang stroke karena kalian sekarang lihat kan ya di ruko sono, ruko sini itu ada Siloam Trauma Center, gitu kan? Banyak banget itu Siloam Trauma Center. Ya, itu ya karena penanganan awal itu sangat penting. Nah, penanganan awal itu sangat penting. Jadi kalau terlambat menangani, maka kejadian stroke itu berbahaya. Kejadian adanya penyumbatan pembuluh darah itu sangat berbahaya kalau terjadi penanganan yang terlambat. Bagaimana bisa menangani biar cepat dan tepat? Maka ya kita harus membuat foto ronsen gitu ya, CT scan atau MRI dengan cepat, secepatnya dari kejadian, sehingga akan ketahuan oh di sini oh begitu harus diapain dan lain-lain, ya dan lain-lain. Karena katanya ada golden time dan lain-lain, itu ya di situ ya. Kita mulai ini ya. Ini stroke. Tujuan dari pemeriksaan ini ya itu adalah bagaimana kita stroke itu ada yang tadi yang sudah dijelaskan sama si grup tadi, ada yang karena penyumbatan pembuluh darah sehingga di situ tidak terjadi pendarahan atau ischemic gitu ya. Ada stroke yang karena pembuluh darahnya pecah, berarti hemoragi. Ya, hemoragi. Nah, tujuan pemeriksaan ini itu untuk menghilangkan pendarahan. Jadi kita akan lihat dulu ada pendarahan nggak? Oh ada, berarti biar secepatnya pendarahan itu berhenti, gitu kan? Oh ada, berarti secepatnya pendarahan itu berhenti, terus darah yang menyebar di otak itu diambil secepatnya. Gitu, secepatnya harus dilakukan itu. Nah, biar kita tahu ada pendarahan atau tidak ya harus di ronsen kan, harus di CT scan atau MRI kan. Gitu. Berarti momen awal itu penting karena begini. Darah yang tadi pecah dan menutupi menutupi otak itu sangat mengganggu, bisa menyebabkan otaknya mati. Otak yang terendam darah itu bisa mati otaknya. Gitu. Maka biar otaknya nggak mati, ya, yang terendam darahnya harus cepatnya diambil. Nah, tapi kan darahnya nggak gumpal, nggak jaringan ngendap di situ gitu kan, berarti secepatnya harus diambil. Kalau lambat ya berarti nanti otaknya ikutan mati gitu kan. Walaupun setiap kejadian stroke pasti akan menyebabkan otaknya mati. Sebagian kecil, sebagian besar dan lain-lain mati. Maka otak yang lain yang berpotensi mati itu harus diselamatkan. Ini kalau kalian lihat di gambar nih ya. Ini ya, kalau kalian lihat di gambar. Ini dead tissue. Berarti pada kejadian awal ini langsung mati. Ini nggak bisa ditolong. Yang ini nggak bisa ditolong. Ini. Yang bisa ditolong yang ini. Penumbranya. Ini bisa ditolong. Dengan penanganan yang cepat, ini bisa ditolong. Kalau ini tidak ditangani dengan tepat dan cepat, ikutan mati yang ini. Gitu. Jadi yang harus ditolong, yang harus secepatnya dikerjakan adalah menyelamatkan yang penumbra. Gitu ya. Ya, membedakan antara jaringan mati dan jaringan yang berisiko. Begitu. Oh, ini mati, ini berisiko. Berisikonya cepetan ditolongin gitu, cepetan ditolongin. Entah dioperasi, entah diapain gitu. Secepatnya harus dikerjakan. Nah, ini 3 sampai 4 jam itu 64% infak akan terlihat oleh CT. Jadi sensitivitasnya 64, spesifikasinya 85. Jadi 64% itu sensitif terlihat, terus bisa membedakan A dan B itu 85%. Lumayan besar, sangat besar lah ya hitungannya ya. Dan 3 sampai 4 jam artinya kejadian awal bisa langsung terlihat karena 12 jam pertama itu penanganan utama. Jadi begitu ketahuan harus secepatnya dilakukan. Maka 3-4 jam harus secepatnya dikerjakan.
Ya, terus ini ini gambar-gambar tadi ya. Ini 6 jam pertama, nih kayak gini. Hypoattenuation. Jadi dari gambar-gambar yang awalnya nih ya, dari gambar yang awalnya di sininya putih, di sini sudah mulai terlihat agak lebih hitam. Ya, lebih hitam. Ini ischemic karena di sini tidak ada pembuluh darah, tidak ada darah yang mengalir kemana-mana, sama kayak gini. Infak, gitu ya. Infak. Jadi pembuluh darahnya tertutup. Entah itu karena kolesterol yang lepas, ya kolesterol di pembuluh darah besar, lepas kolesterolnya, plaknya itu lepas, terus plaknya itu kebawa ke pembuluh darah otak, terus menyumbat pembuluh darah otak yang kecil, sehingga darahnya tidak mengalir ke lanjutan ke sono, ke organ-organ yang harusnya dikasih makan, ya dikasih darah, sehingga akibatnya organnya mati. Nah gambarnya begini. Ini mulai hitam, Karena di situ nggak ada darahnya, ya mulai hitam, gitu ya. Hypoattenuation, gitu. Ini pembengkakan dan hipodensity, infak arteri cerebral tengah. Jadi ada kan begini ya, ini darah itu harusnya ngalir. Darahnya harusnya ngalir. Ketika terjadi penyumbatan, terjadi kayak kita punya selang air lah ya, selang air. Kalau pompanya besar gitu ya, berarti kan kalau di situ terjadi penyumbatan, maka di ujung sana yang tersumbat akan tidak teraliri oleh air. Sebelum disumbatnya pasti akan terjadi pembekakan. Karena di situ tekanannya tinggi gitu, Ya, kira-kira ini kayak gini. Ini trombus, ini nyumbat, sehingga bagian kesananya tidak ada lagi aliran darah, nyumbat. Ini lebih tebal gambarannya, lebih tebal. Ini 3 dimensinya begini, ini tebal begitu. Karena di situ ada sumbatan. Entah sumbatannya tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sumbatannya adalah plak atau kolesterol yang lepas gitu ya, atau sumbatan yang lain. Ini hemoragik. Kalau ini yang ada darahnya, hemoragik. Gambarnya, kalau tadi yang non hemoragik itu hitam, kalau ini rata-rata putih karena tebel. Ya, putih. Berarti ini ada darahnya, hemoragik, ada darahnya. Berarti di sini terjadi pecahnya pembuluh darah. Ya, pecahnya pembuluh darah. Ini ya. Ya, ini adalah ini kita bisa melihat mana sih pembuluh darah yang nanti terlihat. Kita lihat gambar yang normalnya harusnya begini. Oh, ternyata di sini pembuluh darahnya mulai hilang gitu ya. Berarti mungkin banyak kadang dalam satu kejadian pembuluh darah pecah, itu bukan hanya satu pembuluh darah yang pecah. Itu ada beberapa pembuluh darah. Nah, ini putus gitu. Nah, gambaran antara infak kan menyebabkan tadi ya kematian otak, kematian jaringan otak. Orang tua juga sama. Orang tua juga udah mulai banyak pelupa dan lain-lain, juga sama. Otaknya udah pada mulai mati gitu. Maka bagian-bagian otaknya udah mulai mati. Maka di situ biasanya akan terjadi kehitaman, gambar yang hitam juga. Tinggal kita tahu aja bahwa sisi otak yang mana sih yang menyimpan memori begitu ya, menyimpan daya ingat, sisi otaknya sebelah mana gitu. Terus umur pasiennya berapa gitu ya. Mendadak enggak kejadiannya hilang ingatannya gitu. Kalau penuaan kan enggak mendadak, pelan gitu. Kalau infak mendadak. Nah ini CT tapi pakai perfusi ya, menggunakan kontras. Gambarnya sudah mulai ada warnanya ya, ada warnanya. CT perfusi dengan kontras iodin. Ini menggunakan obat kontras ya, sudah mulai ada warnanya. Gambarnya begitu. Ini tapi harus timnya jago banget, radiografernya juga harus jago. Kalau nggak jago ya susah, gambarnya jelek dan nggak selesai gitu ya, nggak selesai. Makanya sebenarnya pemeriksaan ini sampai sejauh sedetail ini gitu ya, itu harusnya yang bisa semahir ini ya, itu kalau di luar negeri itu harus sudah S2.
untuk melakukan pemeriksaan seperti ini, sampai detail sampai ini gitu ya. Itu harus sudah S2 biasanya. Biasanya dia akan disampaikan, tapi di Indonesia nggak ada. Di Indonesia D4 diajarin begini. Belum sampai S2 udah diajarin begini, tapi kurang dalam. Kurang detail gitu ya, kurang detail. Harusnya karena masih gabung ya, D4 itu kan masih antara CT MRI gitu, masih gabung. CT MRI USG masih gabung, masih diajarin secara gradual. Kayak S1 lah ya, masih tidak ada spesialisasi gitu. D4 kan S1 sama, tidak ada spesialisasi. Nah, nanti spesialisasinya masuk S2. Nah, kalau di luar negeri karena sudah ada spesialisasi di S2, maka pemeriksaan kayak gini itu detail diajarkan. CT scan khusus spesialis CT scan detail gitu. Jadi MRI juga sama. Ya. Ini MRI sekarang ngomongin MRI. Infak sebelum 24 jam bulan. Kurang efektif pada 2 jam pertama, enggak kelihatan. 2 sampai 4 jam pertama tidak efektif. Efektifan CT scan. Ya, efektifan CT scan. Kalau pada masa-masa awal. Terima kasih. Oke. Ya, sebentar ada kabar teman suaminya meninggal. Sebentar ya, saya lihat dulu. Barangkali ada kabar mau ini. Ya, kita lanjut. Ini MRI. Oh, diam dulu sayang. Ayo yang ngajar. Nah, MRI itu jauh lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Gitu, jauh lebih banyak hal yang dilakukan. Ya, untuk melihat ini tuh lebih setelah 2 sampai 4 jam tadi ya, setelah 4 jam ya. Itu jauh lebih detail, bisa untuk melihat gambaran otak itu jauh lebih detail kalau MRI. Gitu ya, lebih detail. Cuman ya tadi ilmunya harus jauh lebih banyak karena lebih susah. MRI itu jauh lebih susah. Nah, ini pakai DWI namanya diffusion weighted imaging. Ya, ini gambarnya yang terjadinya adanya infak, dia hyperdensity. Mana nih? Nah, kayak gini. Ini berarti di sini ada infak. Ini belum clear. Infaknya itu nanti akan kelihatan yang mati yang mana, yang ini yang mana belum sampai ke situ. Nah, ini yang non DWI sama DWI. Yang non gambarnya agak begini. Ini yang biasa. Ini yang non, yang DWI itu udah mulai ada perbedaan. Gitu. Nah, ini T2WI, DWI sama ADC. Ini MRI kayak gini detail. MRI itu detail. Cuman tinggal radiografernya bisa atau tidak. Ya, tujuannya satu tadi. Melihat mana yang sudah mati, mana yang berpotensi masih bisa diselamatkan. Kayak gitu. Ya, bahkan sinyal listrik dan lain-lainnya masih bisa dideteksi dengan MRI. Nah, gambarnya kayak gini kan. Yang ini yang tadi kan. Ini dead tissue, ini yang udah mati setelah terjadinya pecah pembuluh darah, ini mati. Yang ini yang harus tisu at risk. Jadi ini yang harus kita selamatkan. Nanti gambarnya akan terlihat begini. Ya, akan terlihat begini. Ini difusi, perfusi, mismatch. Ini pakai CT. Ini pakai MRI. Difusi, perfusi. Ini gambarnya kayak gini. Gitu. Kalau di awal kan kayak nggak kelihatan tuh ya. Kalau di awalnya sini kayak nggak kelihatan. Yang ini gambar 2 ini kayak nggak kelihatan bahwa oh ini ada pembuluh darah pecah. Ini kemungkinan mati. Mana yang berbahaya, yang mana nih yang harus diselamatkan nggak kelihatan. Tapi begitu ditambahkan berbagai akan kelihatan oh ini yang bisa diselamatkan, yang harus diselamatkan gitu. Ya, itu tujuannya ke situ. Ini hidrosefalus, lanjutannya. Tadi materinya sudah, saya ke gambar aja. Ya, ini siklus hidrosefalusnya. Lanjut. Ini sistem ventricle karena ini adalah sistem dari peredaran cerebrospinal tadi ya, yang menyebabkan tadi ada sumbatan atau tidak sehingga nantinya akan terjadi hidrosefalus. Cairan cerebrospinalnya ini
alirannya ini aliran normal karena memang dia harus muter, harus berrotasi gitu ya, harus ngalir. Dan ketika ada penyumbatan nanti akan terjadi membengkak di daerah sebelum penyumbatan. Nah kayak gini, ini gambarnya. Ini mulai jelas hidrosefalus besar sekali gitu ya. Gambaran CT scan hidrosefalusnya hitam. Ya, gambarnya hitam. Ya, hitam-hitam seperti ini berarti ini tertutup oleh cairan. Ini juga sama ya, ini juga sama. Hidrosefalusnya. Ini ini gambaran MRI. Maka cairannya bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam, tergantung dari T1 atau T2 kita ngambilnya gitu ya. T2, T1 atau T2. Ini gambar-gambar hidrosefalus banyak sekali ya. Gambarnya berbeda. Kalau yang ini tumornya ada di situ, terus hidrosefalusnya larinya ke sana. Karena tumornya menekan saluran ventrikel tadi, sistem ventrikel tadi, sehingga cairannya tidak berjalan dengan normal. Kita lihat gambarnya ini, kenapa nggak mau diklik? Udah selesai kan? Sorry, laptop saya ngehang. Kenapa ini? Bentar ya. Laptop saya ngehang. Apa sudah selesai? Ya. Kenapa laptop saya ngehang? Saya ulang lagi. Apakah sudah sampai ujung presentasinya? Oh, masih. Ya. Ini hidrosefalus karena penyumbatan. Ya. Ini gambar hidrosefalus. Kira-kira begitu aja, capek saya ngomongnya. Padahal nggak puasa ya. Ada yang masih puasa hari ini? Kayaknya yang masih puasa Zidan kayaknya. Kira-kira yang bisa disampaikan. Materi yang bisa disampaikan hari ini untuk pemeriksaan kranium kepala, baik dari konvensional, terus CT sama MRI, terutama untuk mendeteksi adanya stroke ya, dan hidrosefalus. Ya, yang kondisinya termasuk dalam kondisi darurat itu adalah stroke, kondisi darurat. Kondisi memang yang harus ditangani secepatnya. Kalau hidrosefalus kan bertahap ya, jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk terus cairannya beng itu jadi banyak, enggak. Kalau stroke kan begitu. Kalau stroke kan berarti dia dadakan. Entah itu karena terjadinya pecah pembuluh darah ya, yang sehingga terjadinya hemoragik tadi, atau karena tadi penyumbatan. Makanya resiko-resiko yang paling tinggi diderita ya itu adalah resiko perokok. Perokok itu besar sekali. Sono dulu, ayah ngajar dulu, jangan berisik dulu. Ya, anak saya nggak ada yang sekolah hari ini, masih online, rame aja di rumah. Nah, antara yang tadi gitu ya, antara jadi antara perokok dan tidak perokok itu katanya bedanya itu di pembuluh darah. Kalau yang perokok itu pembuluh darahnya jadi keras, jadi kayak kaku gitu ya, kaku. Sehingga kemungkinan untuk pecah itu gampang, nggak lentur gitu. Kalau yang sudah gitu nanti biasanya akan dipengaruhi lagi oleh yang kolesterolnya tinggi gitu ya, kolesterolnya tinggi. Ini biasanya kolesterol ini akan menimbulkan plak, terus plaknya ini akan lari ke atas. Biasanya yang ischemic itu yang kolesterolnya tinggi biasanya, yang ischemic. Terus kalau yang hemoragik itu biasanya perokok gitu ya, tekanan darah tinggi, itu efeknya larinya ke hemoragik, ke pecahnya pembuluh darah. Kalau yang ischemic itu yang kolesterolnya tinggi gitu ya, itu kan kita tahu bahwa kolesterol tinggi itu plaknya menumpuk gitu ya, itu akan terjadi penyumbatan. Nah, makanya
yang prosedur yang sekarang jadi rame gitu ya, sampai pemecatan dari ID segala macam gitu ya, itu adalah prosedur untuk membuang pembuluh apa namanya, membuang plak ya, prosedur untuk melepaskan plak di pembuluh darah otak. Jadi plak-plak pembuluh darah otak yang pembuluh darahnya sudah mulai menyempit gitu ya, mengecil, karena mengecilnya bukan karena ukuran, bukan ya, tapi awalnya lebar tapi samping-sampingnya kotor begitulah ya, kotor, maka dibersihkan. Sebenarnya ini prosedur awalnya adalah prosedur diagnostik. Awalnya adalah prosedur diagnostik. Ya, yang jadi dipermasalahkan kenapa kok jadi prosedur terapi itu biasanya gitu. Ya. Jadi harusnya ini adalah prosedur diagnostik, dan radiologi judulnya adalah diagnostik. Sehingga ketika bagian radiologi melakukan pengobatan, itu bagian lain yang harusnya melakukan pengobatan pada marah-marah karena nggak kebagian jatah. Intinya begitu sih, intinya cuma nggak kebagian jatah aja. Ya kadang kan ya nanggung amat gitu ya, nanggung amat. Sudah memasukkan kateter dengan teknik yang sangat susah dari pangkal paha. Bayangkan aja, dari pangkal paha kateter itu dimasukkan sampai ke pembuluh darah otak. Jauh sekali itu kateternya, panjang sekali. Pertama guide wire dulu, besi tipis sebagai pemandu. Sampai pembuluh darah yang mau dituju di otak loh ya, di otak. Jauh sekali itu dari pangkal paha. Setelah masuk itu baru masuk kateter. Setelah masuk kateter baru semprotin obat kontras untuk melihat di situ ada penyumbatan atau tidak. Nah, kan peralatan sudah ada di dalam situ. Kateter ada, guide wire ada, sudah peralatan ada di dalam situ, udah ada di situ. Begitu terlihat adanya penyumbatan di situ, wah ini udah mulai mau menyumbat nih. Ya kan tinggal dikerjakan aja, alatnya udah dari dalam situ gitu, langsung dibersihin, disemprotin obat apa gitu ya, pakai heparin atau apa kemarin obatnya, disemprotin obat biar pada rontok, terus yang rontok disedot, diambil biar jangan sampai ke pembuluh darah selanjutnya yang kecil. Kan yang berbahaya begitu dirontokkan, terus hasil rontokannya justru mengalir ke pembuluh darah yang lebih kecil, itu berbahaya. Nah ini disedot lagi diambil, kan tindakannya jadi langsung gitu. Nah itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh, nggak tahu kenapanya. Ya orang alatnya udah di situ, ketimbang memasukkan kateter 2 kali, ketimbang memasukkan obat 2 kali, sudah ketahuan gitu ya, langsung aja dikerjain gitu ya. Itu yang dipermasalahkan. Ya, kira-kira begitu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kita lanjutkan tidur siang. Ada yang nanya? Kayaknya masih fokus pada habis. Kemarin udah habis belum? Ya. Kalian mah nggak ngalami ya, nggak ngalami zaman kue Lebaran itu sesuatu yang sangat istimewa. Apa masih mengalami ya? Jadi kalau di zaman saya hidup dulu waktu kecil, kan masih zaman kuda gigit batu gitu ya. Itu kalau Lebaran itu momen baju baru. Kalau sekarang kan anak kecil nggak dibeliin baju nggak ada masalah kan. Lebaran nggak dibeliin baju nggak ada masalah. Kalau sekarang anak kecil pun nggak ada masalah. Anak saya nggak ada yang saya beliin baju baru Lebaran, nggak ada. karena momen beli bajunya bisa kapan aja gitu ya, nggak kayak anak dulu kan beli bajunya hanya pas Lebaran gitu kan. Jadi momen dulu nggak beli baju itu, aduh menyedihkan sekali gitu kan. Kalau Lebaran nggak beli baju. Kalau sekarang kan enggak. Nah, terus kue juga ala kadarnya. Kalau sekarang saya main ke kampung gitu kemarin, Lebaran pulang ke kampung mudik, terus mampir biasa silaturahmi ke orang-orang tua gitu, sowan-sowan, muter-muter ke rumah-rumah. Jajannya sama, jajan warung. Kalau sekarang mah kue warung semuanya, jadi beli, rata-rata beli, hampir nggak ada yang bikin. Nastar ya modelnya begitu, itu begitu, beli rata-rata beli. Jadi mau berhenti terus nyicipin kuenya males, karena nggak ada yang istimewa gitu, males. Kalau dulu enggak, kita sampai hafal, oh si ibu itu kan enak kue ininya, dia bisa bikin kue ini gitu, dia bikin kue, jadi kita hafal. Oh yang ini yang enak, yang ini yang kita nggak punya gitu kan ya, dia punya karena bikin sendiri.
yang itu nggak punya, dia punya gitu, bikin sendiri. Yang itu rengginangnya enak, yang itu enggak gitu, bikin sendiri gitu. Jadi ketika silaturahmi berhenti duduk, itu nyicipin makanan itu seru. Ini ada yang enak, enggak gitu. Kalau sekarang liatin masuk, salaman, lihat ke meja tamu gitu ya, terus isinya toples gitu, isinya sama, jajan warung. Sekarang nggak seru jadinya. Kalau dulu semua orang bikin lebaran itu 1 bulan itu bikin kue terus selama puasa itu kan ya. Nah, aduh sambil ngeces kan karena nggak bisa nyobain kan. Kalau sekarang mah enggak ada yang bikin. Ya, ada yang mau nanya silahkan. Hoi, pada tidur ya? Apa nge-lag ini laptop saya? Ya kayaknya nge-lag deh. Enggak, Pak. Enggak ya? Soalnya kalian gambarnya nggak ada yang gerak, diem aja. Atau memang kalian cuma masang foto doang gitu ya? Aslinya orangnya lagi pada ke toilet gitu ya. Yo, ada yang nanya? Kalau tidak ada yang nanya berarti kita akhiri pertemuannya. UTS sudah ya? Kemarin UTS dapat soal dari saya nggak sih? Ada materi saya nggak? Enggak ya? Langsung UAS kan mah ya? Iya. Ya, kayaknya kalau yang sekarang saya sudah mempersiapkan lumayan banyak soal. Ganti dari soal yang lalu biar kalian nggak nyontek ke kakak tingkat. Gitu ya, biasanya kan dapat warisan di bocoran soal gitu kan, dapat warisan bocoran soal tahun lalu gitu. Terus sekarang mau nggak berlaku gitu ya, ganti soalnya semuanya biarin. Coba ada yang nggak lulus nggak gitu, kita lihat aja. biasanya nggak ada laporan gitu ya, nggak ada laporan 2-3 tahun ini nggak ada laporan. Ternyata begitu saya selidiki, oh anak-anak dapat soal dari kakak tingkat, gitu ya. Iya, berarti dapat bocoran. Oke, kita ganti soalnya yang susah-susah biar kapok. Ya, silakan kalau ada yang nanya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti kita akhiri. Baru jam 9:10, baru jam 9:10. Ya, saya tidak membayangkan kuliah sampai jam 11 mau ngapain, kecuali praktek. Sekali lagi kecuali praktek. Kalau praktek mah seru. Sampai jam berapapun kalau praktek mah enak gitu ya. Makanya pembelajaran teori itu biasanya sedikit. Yang banyak prakteknya. Gitu ya. Cuman karena ini hanya pengenalan, pengennya sih memperkenalkan CT scan kayak apa, MRI kayak apa gitu ya. Pengennya sebenarnya. Cuman kondisinya, situasi dan kondisi masih tidak memungkinkan. Kalau tidak ada yang nanya, berarti pertemuan kita akhiri sampai di sini, Bapak Ibu semuanya. Ikhlas nggak? Pasti ikhlas banget kan? Aduh, ya kan? Kalau tidak ada yang nanya, akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan kalau ini merupakan pertemuan kita terakhir, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menyampaikan materi banyak yang membuat kalian tambah bingung, bukan tambah paham. Gitu ya. Semoga itu menjadi trigger buat kalian untuk lebih banyak membaca. Ya, lebih banyak membaca, karena kadang ketika disampaikan langsung ke titik yang paham justru nggak menarik lagi, gitu ya. Tapi begitu digantungin kan penasaran gitu kan ya. Dan ya, kalau Jidan gitu, kalau ketemu cewek kayaknya langsung welcome gitu, Jidan nggak penasaran dia. Tapi kalau yang jualan mahal dikit-dikit gitu kan jadi penasaran nyatanya. Kira-kira begitu. Jadi semoga hal-hal yang masih membuat kalian bingung dari pertemuan kita beberapa kali memacu kalian untuk lebih belajar lebih banyak gitu ya, lebih baca lebih banyak sehingga lebih jadi penasaran, kira-kira begitu. Terima kasih semuanya, saya akhiri pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak Bapak. Ya, Terima Pak. kasih semuanya.